A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tentu juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak, teman-teman semua sehat semuanya? Ini kelihatan banget puasanya ya gitu, lembut gitu, sore jam-jam krusial memang ya. Oke, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dan sore hari ini kita bisa belajar bersama. Dan saya selalu mendisklaimer ibu dan bapak, teman-teman semua, bahwa saya bicara di sini nomor satu bukan mau ceramah, karena saya bukan penceramah sebetulnya. Dan yang kedua, saya bukan mau tausiah juga, tetapi saya datang ke sini kita mau belajar sama-sama. Setuju? Setuju ya? Jadi maksud saya jangan ngerasa diceramahin, jangan ngerasa dikuliahin, apalagi ditausiahi, enggak gitu. Jadi tadi kalau ibu bilang saya ustadz, sebenarnya saya nggak ustadz amat sih gitu ya. Jadi ya kita belajar aja sama-sama gitu. Karena saya selalu punya hashtag kita sesama murid yang mau belajar gitu. Karena alamiahnya manusia, ibu bapak teman-teman tuh paling nggak mau dikasih wejangan sih sebenarnya. Jadi saya nggak mau ngasih wejangan gitu. Makanya kita penting sekali untuk menyamaratakan kita sama-sama murid yang lagi belajar gitu. Setuju? Setuju ya? Oke, ada baiknya sebelum kita mulai kita hening dulu sejenak supaya kita hadir utuh di sini saat ini, kita Al-Fatihah. Karena mungkin tubuhnya di sini tapi pikirannya masih di mana-mana gitu ya. Apalagi mau dekat buka udah mulai mikirin menu buka gitu misalnya. Jadi ada baiknya kita hening dulu sejenak. Mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita Al-Fatihah sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita bisa lebih hadir utuh, karena dengan hadir utuh kita bisa lebih fokus atensinya lebih bagus, makanya pembelajarannya akan lebih baik pasti. Dan sekali lagi saya nggak akan ceramah, tapi kita mau dialog gitu ya. Jadi saya pasti banyak nanya Bu, Pak. Jadi kalau saya nanya mohon direspon gitu, setuju? Ih, belum apa-apa, diem gini, setuju nggak ini? Tolong direspon gitu ya, supaya ketahuan gitu. Karena saya lagi research ya. Ini tahun ke-14 saya research, jadi saya setiap pertemuan tuh pasti saya jadiin sebagai data research gitu. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman, karena ini pertemuan perdana ya. Pertama kali kita berjumpa. Jadi mungkin ada pepatah tak kenal maka tapi sekarang mah kenalan gitu ya. Saya Abu Marlo, panggil saya Abu boleh karena saya orang Bandung, suka depannya pakai Kang gitu kira-kira. Sedikit ya, jadi saya SMA 5 Bandung, S1-nya Unpar, jadi saya dari lahir sampai S2 di Bandung gitu kira-kira. Saya S2 di ITB, saya ambil MBA, dan sekarang lagi melakukan pra-research, pra-desertasi sih sebetulnya. Dan kaitan lingkup yang saya lakukan selama 13 tahun belakangan ini itu ada 3 poin. Satu religion, yang kedua spirituality, yang ketiga human growth gitu. Nah, jadi mungkin saya akan banyak cerita tentang apa yang saya research gitu.
Dan alhamdulillah buku udah 2, Ibu dan Bapak, teman-teman. Rekor muri 1, alhamdulillah. Kemarin saya bisa dapat rekor muri karena bikin program namanya Dialog Positif gitu. Ada yang pernah dengar Dialog Positif? Wah, kalau kurang dengar berarti Ibu Bapak kurang gaul ya. Sekarang yang lagi agak happening namanya programnya 3 Fakir gitu. Jadi kita lagi bikin beberapa program yang betul concernnya lebih kepada membuka open discuss untuk kita bicara dalam konteks spirituality gitu kira-kira. Nah jadi singkat cerita gitu, jadi mungkin kita akan banyak dialog tentang ini dan saya tuh biasanya kalau dialog diskusi itu pakai silabus, Ibu dan Bapak. Jadi silabusnya tuh memang udah saya desain udah 8 sampai 9 kali revisi gitu ya. Jadi bikin silabus, enaknya kalau ngobrol dari mana dulu, dari mana nanti menuju kemana gitu. Nah tapi karena ini opening, jadi kita hari ini pemanasan aja dulu gitu ya kira-kira ya. Oke Ibu dan Bapak? Sip ya. Jadi biasanya nomor 1 itu pembelajarannya adalah who am I gitu. Jadi kita bicara tentang siapa diri kita, mengenal diri. Karena saya yakin Ibu dan Bapak, teman-teman pasti pernah mendengar satu quotes atau statement, kalau dalam bahasa Arab tuh kalimatnya gini. Man arafah nafsah faqad arafah robah. Pernah dengar? Man arafah nafsah itu barang siapa mengenal dirinya, itu pasti akan mengenal robnya Tuhannya gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa perjalanan hidup dalam perspektif teologis adalah mengenal Tuhan. Makanya rumus hidup itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Dalam perspektif teologis kita persempit lagi di tradisi Islam kurang lebih begitu gitu. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman, sebelum masuk ke UMI, saya mau membagi tiga layer aja ya, 3 tahapan. Jadi saya mau bicara fakta dulu, nanti kita masuk ke pembahasan, dan saya sangat pengen banget nanti endingnya kita akan banyak dialog gitu. Karena sekali lagi ini bukan ceramah, kita dialog. Di sini nggak ada guru murid, kita sama-sama murid yang belajar. Dan saya menyampaikan berdasarkan pengalaman dan apa yang saya riset selama ini, jadi very open to discuss gitu. Jadi kita sama-sama mencari kedewasaan kesadaran gitu kira-kira. Setuju Ibu dan Bapak? Setuju ya? Oke. Yang pertama saya mau bicara dulu tentang fakta Bu Pak. Jadi kalau ada yang udah sering dengar saya ngomong ini pasti udah familiar, tapi mungkin karena ini perdana, jadi saya harus cerita dari awal gitu ya. Oke. Tahun 2010 itu saya mengawali riset saya, Ibu dan Bapak. Dan itu sangat menarik karena cerita menuju risetnya panjang ya sebenarnya. Tapi saya jump to the conclusion tentang kita bicara masalah fakta. Di tahun 2010 itu saya meneliti, saya mengambil sebuah penelitian tepatnya dari 2 orang profesor di Washington University. Dia meneliti tentang negara paling Islami sedunia. Negara paling apa Bu Pak? Nah itu ya, ada I-nya belakangnya. Ya, Ibu Bapak, kita tahu ya, Islam dan Islami beda atau sama? Apa bedanya? Benar, Islami ada I-nya, itu jawaban paling benar. Tahu? Ya, ini jawaban puasa tuh begini ya, apa Pak? Islami belakangnya ada I, Islam enggak. Nah itu benar lah. Oke, pertanyaan. Once kita berbicara masalah Islami itu berbicara tentang sifat, Bu, Pak. Oke? Sifat. Sekarang saya tanya, kalau nggak pakai I, dia bicara hanya dalam konteks Islam, dia berbicara dalam bentuk apa berarti? Hah? Kan kalau Islami, sifat. Kalau Islam apa? Ya, agama tuh apanya berarti? Keyakinan. Ya, keyakinan tuh di apanya? Gini. Ibu Bapak Islam nggak? Oh insya Allah gimana? Wah, ini bener nih. Ini nggak pede ya. Tapi berarti agak perlu ditanya-tanya ya. Jangan-jangan selama ini nggak pede gitu ya. Oke, saya nanya dulu Ibu Bapak Islam nggak? Oh sip. Buktinya apa? KTP, benar. Berarti kalau ngomongin KTP bentuknya apa?
Identitas. Jadi kalau ngomongin Islam, itu namanya identitas. Sampai sini oke? Jadi ada identitas, ada sifat. Sekarang saya tanya lagi, orang yang KTP-nya Islam, pasti Islami nggak? Belum tentu. Jadi kalau ibu bapak nggak bawa KTP, bisa membuktikan Islamnya nggak? Apa buktinya? Kalau lagi nggak bawa KTP ditanya, Anda Islam? Islam. Apa buktinya? Mau ngebuktiin apa? Jidatnya hitam. Orang yang jidatnya hitam Islam apa Islami? Menarik ya. Tadi bagus sih ada yang bilang, udah aja ngomong langsung syahadat gitu, asyhadu alla gitu ya. Tapi ibu bapak maaf ya, beo diajarin asyhadu alla. Dia bisa ngikutin nggak? Bisa. Tapi membuktikan si beo Islam nggak? Enggak. Jadi kalau gitu, kita harus ngerti dulu bahwa identitas Islam tidak sama dengan sifat Islami. Oke? Maksud saya, kalau sekarang Islamnya baru identitas, belum tentu sifatnya Islami. Ya. Kenapa? Saya muter-muter Ibu Bapak ini cerita nih berdasarkan tapi fakta gitu. Jadi sekarang ada orang yang bangga dengan identitas Islam dan gak peduli mau dia sifatnya Islami atau nggak peduli aja. Sehingga dia merasa bahwa dengan identitasnya Islam, dia udah Islami gitu. Padahal Islamnya itu nggak milih gitu. Sok saya tanya, ibu bapak milih jadi Islam nggak? Enggak, rata-rata ya. Dikasih betul nggak? Diwariskan nggak? Ya dulu juga gitu sama saya sama ibu saya. Kan aku nggak milih gitu. Tapi ibu saya marah sih gitu. Nah, jadi ya udah saya oke ya, gitulah kira-kira. Ya kenapa saya bicara begini? Sehingga rata-rata ketika kita bicara dalam konteks yang namanya Islam, maaf ya ini angkanya harus saya sebut nih, 95% masyarakat Indonesia nggak ngerti Islam itu apa. 95% masyarakat Indonesia nggak ngerti apa yang diucapkan waktu syahadat, waktu ngaji, waktu sholat, itu nggak ngerti Bu. Sehingga maaf ya, ketika sekarang di bulan Ramadan banyak yang hataman, sekarang udah juz berapa. Juznya diulang-ulang, hatam diulang-ulang, tapi pertanyaannya, paham nggak? Nggak juga. Makanya saya suka nanya kalau di majelis taklim, ibu-ibu udah hatam, alhamdulillah. Kalau lagi baca Quran gimana rasanya? Nyaman gak hatinya? Aduh enak banget hatinya. Ya iya kenapa? Nggak ngerti masalahnya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Betul nggak? Kalau kita ngerti apa yang kita baca, harusnya mulai was-was. Waduh, ini kalimat-kalimat Quran kok banyak yang nggak sesuai sama perilaku saya ya? Betul nggak Bu Pak? Sehingga ketika kita membaca Quran, terjadi interaksi untuk melakukan perbaikan diri. Tetapi pertanyaannya, kalau saya nggak ngerti apa yang saya baca, saya nggak tahu apa yang saya baca, bisa nggak saya melakukan perubahan? Nggak bisa. Karena jangan-jangan saya hanya melakukan membunyikan tanpa mengerti isinya, bagaimana saya akan melakukan sebuah perubahan. Betul nggak Bu Pak? Yes. Jadi maksud saya ibu bapak nggak usah terlalu amazed, nggak usah terlalu bangga kalau ada orang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah Bu Pak. Iya, nggak ngerti juga isinya apa gitu. Pokoknya subhanallah aja, alhamdulillah gitu. Apa isinya? Yuk maaf ya, 900 orang pernah saya tanya di kurun waktu 13 tahun ini Bu Pak. 900 loh. Tapi 900 sedikit sih sebenarnya ya, dari populasi besar N gede. Tapi ini N kecil anggap aja mendekati sebuah dalam tanda petik fakta gitu. Tapi ya 900 orang lumayan sih. Saya tanya gini Bu Pak. Ibu Bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Baca, bagus. Isinya gimana? Inna sholati. Suaranya bagus, hafal. Baca Al-Fatihah, baca, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus lah pokoknya udah. Tapi giliran nomor 3 Ibu Bapak ya. Ini nomor 3 saya nanya gini. Emang maknanya apa sih? Maknanya apa sih? Dari 900 orang, 90% jawabannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Udah aja. Ibu Bapak tahu arti wallahu a'lam bishawab? Hanya Allah yang tahu. Berarti Allah tahu, kamu enggak? Enggak sih, gitu. Berarti sekarang banyak, maaf saya ngomong banyak karena memang begitu faktanya. 90% loh. Artinya,
Sekarang orang melakukan ibadah, jangan-jangan nggak pakai ngerti gitu loh Bu. Sampai sini oke? Nah, saya mau ngomongin fakta dulu nih. Satu, Ibu Bapak. Negara paling islami di dunia tahun 2010, nomor satu. Gini. Ibu Bapak kalau ada relativitas ya, relatif gitu, dengar negara Islam relatif identik dengan negara mana Bu? Arab, betul nggak? Ini saya kemana-mana, nomor satu pokoknya Arab aja. Ibu Bapak maaf ya. Di tahun 2010 Arab rankingnya 91 Bu, Pak. Dari 208 negara. Indonesia, Ibu Bapak tahu negara Indonesia, negara yang paling banyak orang Islamnya, tahu di mana? Yang paling banyak Bu Haji, Pak Hajinya tahu di mana? Rankingnya 140 loh Bu, Pak. 140 loh. Dan justru negara paling islami sedunia dari tahun 2010 itu adalah New Zealand. New Zealand. Di New Zealand orang Islam banyak nggak? Enggak. Tapi kenapa bisa jadi negara islami? Karena menerapkan nilai-nilai Islam. Makanya kalau Ibu Bapak pernah dengar ada satu ulama besar namanya Muhammad Abduh, dia bilang gini, saya melihat orang Islam di timur, tapi saya tidak melihat Islam di timur. Saya melihat Islam di barat meskipun nggak banyak orang Islam di barat. Jadi jangan-jangan sekarang yang lebih islami di negara orang yang nggak banyak orang Islamnya. Ya, terakhir nih Ibu Bapak, data terakhir. Nih, ini saya ngambil data tahun The Latest Islamicity Ranking 2022, tahun kemarin nih. Bagus sih Ibu Bapak, kita penting agak bersyukur sih ya. Indonesia dari 140 naik rankingnya ke 62 Bu Pak. Berapa? Tapi paling banyak nggak orang Islamnya? Paling banyak. Nomor satunya siapa coba? Nih, Denmark nomor satu. Irlandia nomor 2. Nederland nomor 3. Dan seterusnya. Jadi negara-negara yang Islam, Malaysia 43 Bu, Pak. Oke? Albania 46, Arab 48, naik pesat. Iya loh. Kan asalnya tadi 91, betul nggak? Makanya di Arab sekarang makin moderat, Bu. Di Indonesia sekarang makin ke Arab-Araban gitu. Ya. Ya. Nah, Qatar 56, Indonesia 62. Oke lah. Kuwait 67. Satu. Ini mau membuktikan tentang islaminya. Ya, saya komain lagi. Ibu Bapak pernah dengar negara paling bahagia sedunia? Pernah dengar? Indonesia negara nomor 82 dari 100 something negara paling bahagia. Jadi nggak happy-happy amat orangnya ternyata gitu. Dan ternyata nanti berbalik bahwa negara yang paling religius ternyata nggak happy gitu Bu Pak. Dan di tahun 2021 Indonesia dinobatkan sebagai negara paling nih ya, netizennya tidak beradab se-Asia Pasifik. Ya. Dan tingkat literasinya, aduh Ibu Bapak udahlah. Dan ini kalau saya mau ngomongin fakta banyak banget lah. Sekarang saya tanya, bangga jadi orang Islam di Indonesia? Betul nggak? Kita sekarang merasa bahwa karena terbanyak, Islam di Indonesia banyak, benar. Tapi pertanyaannya, berkualitas nggak? Nah gitulah kira-kira. Nah itu Ibu Bapak saya mulai mikir dari tahun 2010, what's going on gitu. Kenapa sih? Di Indonesia Islamnya banyak, tapi fakta-faktanya nggak menunjukkan Islam gitu loh Bu Pak. Nah akhirnya dapat benang merah gitu ceritanya. Ini kalau saya mau cerita agak panjang perlu waktu 4 jam, tapi karena kita mau buka sejam lagi Ibu Bapak, jadi saya potong-potong nggak apa-apa ya. At least hari ini kita dapat sesuatu yang mudah-mudahan ada changing paradigm gitu. Karena kalau kita tidak merubah paradigma, udah aja. Dan Ibu Bapak maaf banget ya, selepas usia 40 tahun merubah paradigma susah banget Bu Pak. Tapi kelihatannya di bawah-bawah 40 lah ya. Jadi maksud saya oke lah gitu. Maksudnya bukan nggak bisa, bukan. 25 tahun lalu. 25 tahun lalu. Ya,
Makanya orang tua jauh lebih ngeyel dari anaknya, udah gitu aja. Makanya kalau ada problem antara anak dan orang tua, mending rubah dari anaknya. Iya, karena kenapa? Orang tua mah udah susah aja, gitu. Fix. Kenapa? Karena over dari 40 tahun, itu sudah menjadi program gitu. Nanti saya cerita. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Diam-diam gini-gini. Oke ya, sip, mantap. Nah, ibu jangan pura-pura puasa gitu dong, biasa aja. Ya. Dah ya, jadi kita ngerti dulu nih. Nah, sekarang pertanyaannya, dari fakta ini yang mau kita bahas nih. Tentang pemahaman kesadaran keislaman kita gitu. Ya. Ibu Bapak kalau misalnya fakta-fakta tadi yang saya sampaikan, itu terjadi, ada sebabnya nggak kira-kira? Pasti, karena setiap akibat pasti ada sebab. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, contoh ya, Ibu Bapak maaf nih. Maaf banget nih. Ini nih penyebabnya ini. Penyebabnya cuma ini aja. Nggak cuma deng maksudnya. Saya nulis ada 16 variabel, tapi saya pakai dua hari ini. Ya, supaya nanti mulai langsung straight to the point gitu. Oke. Jadi hari ini Ibu Bapak kita akan belajar rumus 4+2. Ya, nanti Ibu Bapak cek and recheck, Ibu Bapak termasuk yang mana, udah gitu aja. Ya. Ya kan pulang dari sini harus ada kontemplasi nggak? Iya, Ibu Bapak maaf ya, kenapa saya nggak suka ceramah? Bukan nggak suka, Deng. Saya nggak menggunakan metodologi ceramah, karena orang diceramahin, yang ngomong-ngomong, yang dengar-dengar, yang dengar biasanya makin bobok gitu. Makanya di pengajian, kalau ceramah hari ini bahasa, bulan depan lupa lagi gitu, Bu. Fix aja. Kenapa? Karena masuk ke sininya cuma 10-15% gitu. Nah makanya kalau saya mau banyak nanya gini, kenapa? Supaya kita sama-sama menggunakan akal kita. Jadi masyarakat kita itu terlalu senang didongengin gitu, Bu. Akhirnya kalau terlalu senang didongengin, malas mikir. Apa yang terjadi ketika kita malas mikir? Lebih mudah menilai orang lain. Jadi kalau orang udah banyak menilai orang lain, itu ciri-ciri dia malas mikir. Udah gitu aja. Pokoknya gitu aja. Karena Carl Gustav Jung, dia adalah salah satu seorang psikolog gitu ya. Dia bilang, kalau kamu udah mulai malas mikir berarti kamu judgementnya tinggi. Dan once judgementnya tinggi, banyak yang tidak dikenali tentang dirinya. Maka hari ini banyak orang tidak mengenali diri. Kenapa? Nggak punya waktu untuk mengenali diri karena terlalu sibuk mengurus dan menilai orang lain gitu. Oke, Ibu Bapak? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita nggak terlalu teradiksi untuk ngurusin orang lain gitu kira-kira. Ya, apalagi di zaman era media sosial sekarang. Bu, nggak kenal, nggak tahu, urusan rumah tangga orang lain bisa lebih tahu daripada diri gitu, Bu. Kamu tahu nggak ya dia ya? Baca di sosmed gitu, kenal nggak tahu nggak gitu. Terus jadi sibuk aja gitu. Sip ya? Oke ya? Nah, rumus yang 4 dulu, Bu, Pak. Jadi ada 4+2 nih. Kita bagi 2 aja sekarang ya, supaya gampang. Nanti Ibu Bapak boleh untuk dianalisa Ibu Bapak yang mana gitu kira-kira. Ya, oke. Ini kan harus direnungkan ya. Jadi pulang dari sini harus ada kontemplasi gitu, Bu. Makanya jangan lupa Nabi Muhammad tuh bilang gini, tafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah ratusan tahun, Bu. Jadi kalau ibadah rutin nggak pernah tafakur, ya jangan dong. Karena kenapa? Jangan-jangan ibadahnya cuman kebiasaan gitu. Cuman jadi rutinitas. Karena segala sesuatu yang udah jadi rutinitas, itu pasti dilakukannya tidak menggunakan value, kesadaran, fix gitu. Nanti kita buktikan ya. Oke. Nomor 1, Bu, Pak. Ya. Saya mau menyebut ini tingkat critical level manusia dalam beragama spesifik. Ya, dalam beragama nih. Saya jadi ada kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 paling rendah, kelas 4 paling tinggi. Ya. Kelas 1 yang paling rendah beragama itu namanya asbun, Bu, Pak. Apa, Bu, Pak? Nah, yang penting bunyi aja, dah. Ibu Bapak saya pakai bahasa yang gampang aja boleh ya? Ini kan kalau pakai bahasa akademiknya, wah panjang banget lah, ribet gitu. Pokoknya gampang di ngertiin aja. Sok, saya contoh. Ibu Bapak, ini biasanya ibu-ibu sih yang rajin ya. Nah, pengajian kan ibu-ibu. Kalau anak pengen cantik, perbanyak baca apa, Bu, Pak? Mariam. Nah, ya, cantik Mariam. Betul nggak? Anak pengen ganteng baca Yusuf. Apa gini-gini ya? Nggak tahu isinya apa gitu. Nanti kalau pengen kaya banget baca Waki, pada kiamat. Coba nggak nyambung.
Benar nggak ini? Nah, berarti level nomor 1 namanya asbun. Oke. Jadi kemungkinan bisa nggak ngajinya rajin tapi cuman bunyi, bisa nggak? Bisa. Bisa. Sampai sini oke? Padahal Quran gak pernah nyuruh hatam, Bu. Sok ibu bapak cari, mana ayat yang nyuruh kita hatam? Nggak ada. Yang ada, alif lam ro. Tilka ayatul kitabil mubin, inna angzalnahu Qur'anan arabiyal la'alakum ta. Ini bukan tatakun, takilun. Nah ini asbun kelihatan nih. Nah, udah gitu tuh asbun tuh gitu aja. Setiap ada la'alakum tatakun, ini belum tentu. Ya jadi saya udah jelas audiens saya di mana gitu ya. Ini penting. Ibu bapak maaf ya, kalau di Quran ada kata la'alakum belum tentu, tatakun belum tentu ya. Karena case ini takilun gitu ya. Takut di tempat lain nanti udah kenceng salah lagi gitu, jangan ya. Takilun itu artinya menggunakan akal. Oke? Jadi nomor 1 apa Bu? Pak? As. Nah, contoh. Ibu bapak lagi puasa hari ini? Udah hari keberapa sekarang? 2. Yang dihitung-hitung pasti pengen cepat lebaran aja gitu ya. Pengen cepat-cepat. Sekarang saya tanya, semua orang yang KTP-nya Islam di bulan Ramadan wajib puasa nggak? Nah, pokoknya kalau habis saya nanya langsung jawab, fix asbun aja, dah gitu. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Semua orang Islam di bulan Ramadan wajib puasa nggak? Hah? Nah, beda-beda nih. Wajib nggak? Nah, ini ada kubu wajib, kubu nggak. Dah, sekarang balik dulu ke Quran, boleh ya? Di Al-Baqarah 183 ada kalimat gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Nah, ini benar. Nah, pinter ya, bagus, ini udah benar. Nah, kalau ini benar tatakun terakhirnya. Coba ibu bapak perhatikan kalimat ini baik-baik. Ya ayyuhalladzina, itu perintah buat siapa? Sekarang saya tanya, orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Berarti semua orang Islam disuruh puasa nggak? Oh, tadi iya, sekarang enggak. Gimana sih ini? Betul nggak? Ini udah lumayan kita membuktikan bahwa kita enggak terlalu detail dalam melakukan apa-apa. Ibu bapak maaf ya, saya mau loncat ke nomor 2 dulu nih. Jadi nanti kita hanya akan dibagi 2 dalam menjalankan kelasnya 1, kelasnya 2, maaf ya. Di kelas 1 itu orang menggunakan akal, Bu, Pak. Ya. Di kelas 2 dia mengikuti dogma dan doktrin, itu nomor 2. Berarti kalau dia menggunakan akal, nanti dia akan ada di kelas 4. Kelas 4 ini namanya sadar. Jadi kalau dia ada di sadar, nanti pasangannya di 1 menggunakan akal. Berarti kalau lagi nggak sadar, akal lagi dipakai nggak? Enggak. Berarti kalau nggak dipakai, kebalikan dari sadar apa, Bu, Pak? Bagus sih. Sadar kebalikannya apa? Enggak sadar. Nah, bagus. Kanan kebalikannya apa? Enggak kanan. Maksudnya gitu. Nggak dong, lawan kata sadar, mabuk. Berarti kalau saya melakukan sesuatu nggak sadar lagi dalam keadaan apa? Mabuk. Berarti kalau saya ngikutin dogma dan doktrin, saya lagi dalam keadaan apa? Mabuk. Kenapa? Saya melakukan sesuatu tanpa saya ngerti apa yang saya lakukan. Betul nggak? Makanya yang disuruh puasa, yang sadar atau yang mabuk? Makanya hai orang-orang yang beriman. Karena hari ini orang KTP-nya Islam belum tentu sadar. Betul nggak? Ibu bapak yang mana kira-kira? Ya lumayan lah ya. Sip ya? Clear ya? Dah, jadi level 1 apa? Asbun.
Yang kedua, dia punya knowledge, pengetahuan. Makanya di surat 17:36 Al-Quran, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Betul kan? Berarti saya mau melakukan sesuatu ada pengetahuannya dulu nggak? Sok ibu bapak direnungkan, melakukan sesuatu, mau sholat, mau puasa, ini pengetahuannya nggak ada, tapi rajin banget gitu. Betul nggak Bu? Bisa jadi begitu nggak? Iya. Sehingga nanti kita mengerti bahwa jangan-jangan ngerjain ini semua, nggak tahu goalsnya mau kemana, gitu loh Bu. Yang ketiga, kalau udah ada pengetahuan, jadi paham. Sok saya nanya ya, maaf. Ibu bapak di sini termasuk tipikal orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Suka aja ya, nggak apa-apa ya, suka. Sekarang saya tanya, ibu bapak kenapa bisa marah? Iya kesel pasti. Maksud saya, alasan marah apa sih? Satu Bu, kita bisa marah karena kita tidak paham. Betul nggak? Berarti kalau saya kekurangan pemahaman, bakal cepat marah nggak? Iya. Tapi kalau saya semakin paham, marah nggak kira-kira? Enggak. Karena kalau paham, ngerti, ngapain marah gitu. Berarti orang yang marah-marah, dia kekurangan pemahaman. Berarti kalau kekurangan pemahaman, kecenderungan kedewasaannya rendah. Ibu bapak maaf ya. Menua pasti nggak? Kalau mendewasa pasti nggak? Gitu. Jadi tidak semua yang menua pasti mendewasa, enggak. Karena mendewasa itu pilihan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kelas satunya apa? Asbun. Yang kedua, tahu, pengetahuan. Yang ketiga, yang keempat, yang disuruh puasa yang mana? Yang sadar, bukan yang asbun. Makanya Nabi Muhammad bilang, umatku banyak yang puasa, cuman dia dapat haus dan lapar. Kenapa? Ya jelas-jelas nggak sadar ngerjainnya. Sampai sini oke Bu, Pak? Oke? Sip ya? Mulai kerasa nggak ini Indonesia kenapa ada di kelas 62? Mulai kerasa nggak Bu, Pak? Ibu Bapak maaf ya, fakta. Kelas asbun masyarakat kita 90% Bu, Pak. 90, 10%-nya dibagi-bagi. Jadi sekarang yang ngerjain sesuatu didominasi oleh pokoknya, katanya. Pokoknya, katanya. Gak ada argumen. Jadi ngerjainnya lebih kepada diperbanyak dengan yang namanya dogma dan doktrin. Oke sampai sini? Clear sampai sini? Sip ya? Berarti sekarang pertanyaan saya, penting nggak kita merubah dalam tanda petik kelas kita dalam beragama, Bu? Penting dong. Masa kita mau di kelas dogma doktrin mulu? Masa cuma mau di kelas, udah pokoknya, katanya gitu. Ya, sehingga nanti kita ngerti perbedaan antara akal dan dogma, itu nanti dahsyat Bu. Akhirnya apa? Kalau cuma dogma dan doktrin, ini cuma jadi yang namanya tradisi. Tetapi kalau menggunakan akal, ini disebut kesadaran. Ibu bapak boleh renungkan. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak seumur hidup udah berapa kali Ramadan coba? Ada 40 kali? 50 kali? Ini kan secara tidak langsung saya mau nanya umur ibu bapak berapa sih gitu maksudnya. Kan nggak enak nanya umur ya, mending gitu aja nanyanya, betul nggak? Sekarang direnungkan setelah berpuluh-puluh Ramadan dapat apa sih? Jangan-jangan Ramadan cuman ngurusin bukber, sahur apa, masak apa, tarawih, berantem, yang 11 salah, yang 23 salah, ribut, nungguin yang hilalnya gimana, diulang-ulang. Tapi pertanyaan saya, apakah Ramadan ini menjadi bulan lonjakan peningkatan kesadaran saya nggak sih gitu? Ibu bapak ngomong-ngomong. Target akhir dari Ramadan, dari puasa, puncak akhirnya, tujuan akhirnya, itu Idul Fitri atau sholat Id yang mana?
Nah, mulai lagi nih. Ini jam berapa sih? Tujuan kita ini semua, target akhirnya apa sih? Gimana? Idul atau sholat id? Coba ulangi lagi ya. Ya ayyuhalladzina kutiba kama kutiba min qablikum la'alakum. Jadi supaya jadi apa kita? Takwa. Jadi ibu bapak maaf ya, mau puasanya tamat kek, tarawehnya tamat kek, sholatnya rajin kek, kalau nggak nyampe takwa, nggak nyampe tujuan aja. Betul nggak? So, punten mohon maaf nih ya, ini saya juga banyak nanya dan research nih. Orang tua ke anaknya rata-rata gini nanyanya, nah udah sholat belum? 90% gitu aja, 95 lah malah. Tapi kenapa nggak cuma 5% yang nanya, nah waktu sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Waktu sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Bacaan pendek mana yang kamu nggak ngerti? Banyak nggak yang nanya gitu Bu Pak? Enggak. Karena mindset orang tuanya yang penting dia melakukan gini, udah aja. Mau ngerti, mau nggak peduli. Yang penting dia menggugurkan gini aja. Betul nggak? Oke nggak? Nah, sekarang kita ngomong WMI dulu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Ada sesuatu yang bisa diambil sampai sini? Ada ya? Ini masih follow Ibu Bapak, oke nggak? Oke, jangan-jangan udah low bab nih. Nah, sekarang saya mau bagi dua dulu Bu, Pak. Kita bicara tentang diri. Ya, saya mau bagi dulu nih. Jadi gini ceritanya. Tadi yang disuruh puasa siapa Bu, Pak? Orang-orang yang sip, mantap. Jadi sekarang saya tanya, keimanan ditentukan sama identitas nggak? Hah? Enggak. Karena tidak semua orang identitasnya Islam pasti beriman. Betul nggak? Jadi kalau kita sekarang Islamnya baru identitas, jangan ngerasa aman dulu, belum. Karena yang aman itu bukan identitasnya, bukan. Perilaku. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya, orang beriman pasti takwa nggak? Nah, beda-beda lagi ini. Hah? Pasti nggak? Ya, ulang. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu agar kamu takwa. Betul nggak? Berarti kalau agar ada shift, ada perubahan nggak? Jadi yang beriman belum tentu takwa, belum tentu. Oke? Nah, sekarang saya tanya, kalau saya identitas KTP-nya Islam, pasti takwa nggak? Jauh banget, iman aja belum tentu. Betul nggak? Nah, maksud saya, kalau kita sekarang Islamnya baru KTP, masih terus penting untuk meneruskan pembelajaran supaya sadar kita belum aman banget. Gitu loh Bu. Jadi aja nanti baca ayat, mati nih. Cek. Nah, Ibu pernah dengar ayat cek one? Kayaknya baterainya habis deh Mas. Cek one, cek. Cek. Nah, cek. Nah, baterai habis. Ya. Ya nggak usah pakai mic, kedengeran nggak Bu Pak? Nah, tapi saya haus Bu Pak. Ya oke. Tadi sampai mana ya? Nah oke. Orang beriman ini menuju takwa. Ibu pernah dengar kalimat gini nggak? Inna dina indallahil Islam. Pernah dengar nggak? Inna dina indallahil Islam artinya yang terbaik adalah Islam. Kira-kira Quran ini ngomongin Islam di sini Islam yang identitas atau Islam yang sifat? Sifat. Berarti yang KTP-nya Islam, maaf ya, belum tentu yang terbaik gitu. Sampai sini oke? Nah, kalau gitu sekarang kita punya dua variabel nih. Ibu Bapak kita ini dulu ya, kita recap dulu ya, supaya nggak lupa ya. Ulang ya. 1. Ada 4 tipikal. Nomor 1 tadi apa? As, bun. 2 pengetahuan, 3 paham, 4 sadar. Metodologinya 2. Saya ngikutin penggunakan akal, atau saya ngikutin ikut-ikutan.
Berarti orang yang beriman ikut-ikutan nggak? Enggak, dia sadar ngerjainnya. Oke? Sip. Man ya? Paham ya? Dah. Di sini variabelnya ada dua nih. Dari keimanan menuju ketakwaan. Aman, Mas? Udah diganti baterainya? Cek. Oh, oke. Berarti mengandung energi bagus Masnya ya. Ini langsung ke charge. Oke. Nah, sekarang balik lagi nih. Ada iman, ada takwa. Ibu bapak maaf ya. Yang menentukan ketakwaan seseorang bagian apa dari dirinya? Hah? Gini. Ini anggap pisau. Ya, anggap pisau. Pisau ini benda baik, benda buruk. Ya, ulang. Pokoknya sebelum bunyi, dipikir dulu Bu, Pak. Nah, supaya nggak asbun gitu. Nah, ya, ulang ya. Kalau saya megang pisau, si pisau ini benda baik, benda buruk? Hah? Bendanya benda baik. Netral. Betul nggak? Berarti pisau tergantung yang makainya nggak? Iya, berarti si pisaunya netral nggak? Netral. Kalau saya menggunakan masak untuk saya berbagi buka puasa untuk fakir miskin, jadi baik nggak? Nah, kalaupun saya mau menggunakan kejahatan, jadi nggak oke. Sip. Berarti pisaunya atau yang makainya? Sip. Berarti seseorang memiliki kualitas ketakwaan itu dari bagian apanya dirinya? Gini. Si pisau dipegang tangan saya nggak? Iya. Berarti tergantung pisaunya, tergantung tangannya. Tangan. Jadi tangan benda baik, benda buruk? Netral. Netral. Berarti tangan juga tergantung nggak? Berarti kalau tangan saya megang pisau, pisau dipegang tangan dikontrol oleh sesuatu. Betul nggak? Oleh siapa? Udah, pokoknya ada yang kontrol gitu aja. Oke, sampai sini? Nah, nanti namanya supaya nggak pusing gitu. Sip ya? Nah, saya mau bagi dua nih Ibu Bapak, supaya gampang. Ya, saya mau bagi dua nih. Jadi kalau ngomongin diri, simple. Satu, ada dirinya fisik. Oke? Disebut fisik. Yang kedua, ada diri, contoh. Ibu bapak kalau kena pisau, sakit nggak? Sakit. Ditutup plester, lama-lama sembuh nggak? Siapa yang menyembuhkan? Ya Allah, udah pasti. Ini di sini ada mekanisme sel-sel memperbaiki dirinya gitu. Itu kan saya kalau nanya ke anak TK, adik-adik kalau kain kena air basah nggak? Basah. Kalau dijemur kering nggak? Kering. Kenapa? Kekuasaan Allah kan nggak gitu atuh Bapak ya. Itu ada mekanisme gitu maksudnya. Berarti ketika plester ditutup, dia melakukan self healing nggak? Self healing nggak? Yang bikin sembuh plesternya atau sel kita yang cerdas? Sip, mantap. Tapi Ibu Bapak maaf ya, sakitnya udah sembuh, kejadiannya masih bisa trauma nggak? Nah, trauma adanya di mana? Hati mana? Ya udah, pokoknya non fisik aja gitu ya. Nah, jadi ya, supaya nanti soalnya ngomongin hati jadi liver gitu. Kolbu nggak ngerti juga nanti gitu. Tapi yang penting kita ngerti dulu ada fisik, ada non fisik. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Fisik kita sebut namanya jasad. Contoh. Ya. Kita tes and error. Ya. Bu sampai jam berapa, Bu? Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Enggak, maksudnya kita perlu spare untuk buka berapa lama? 10 menit? Boleh. Oke. 20 menit lagi ya, Ibu dan Bapak ya. Ibu Bapak masih bisa konsentrasi? Sip, mantap, aman.
Iya, tenang. Ini 17, 12, 40. Kan kita harus ada tanya jawab nanti. Nah, kalau ibu bapak nggak ada yang nanya, saya nanya lagi gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Bu, kita ulang lagi Al-Baqarah. Ibu bapak kita ulang lagi Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus. Nah, ingat-ingat kata-katanya. Siap. Sip. Nah, sekarang saya tanya. Ibu bapak waktu atau nanti malam besok mau puasa, niat puasa nggak? Niat. Sok, niatnya gimana? Nawa itu tahan dulu. Ayatnya tadi ngomong, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, tapi waktu ibu bapak niat nawa itu, kenapa gitu? Hah? Betul nggak? Kenapa di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi ibu bapak waktu niat nawa itu saum. Beda nggak antara siam dan saum? Beda. Jadi diam gini, oke nggak ini? Dapat ya? Saya cuma mau membuka bahwa jangan-jangan selama ini niat puasa nggak ngerti gitu loh Bu. Pokoknya niat puasa baca ini. Nggak pernah disesuaikan, nggak pernah ditelaah gitu kira-kira. Ya, jadi di Quran yang ngomong, sebenarnya saum juga ada di Quran, cuman nanti kita ngerti. Cuman kenapa di Qurannya ngomong konteks ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, tapi kita niatnya saum. Kira-kira ada bedanya nggak? Pasti, nanti kita ngerti bedanya. Sip sampai sini? Nah, koma. Ulang. Jadi ada bagian fisik namanya jasad. Ibu bapak sekarang ngelihat saya pakai mata. Oke? Tapi begitu sayanya nggak ada di sini, saya bisa masuk memori ibu bapak nggak? Jadi ibu bapak mohon maaf ya, suka atau nggak, saya udah jadi bagian hidup ibu bapak. Betul nggak? Kenapa? Karena masuk ke memori. Pulang dari sini bisa ingat saya nggak? Bisa, karena ada perjumpaan. Maka syarat mutlak mengingat adalah berjumpa. Makanya sholat nanti disebut nomor 2. Syahadat dulu nomor 1 gitu. Anyway, nah sekarang saya tanya. Berarti waktu ibu bapak ingat saya tanpa sayanya ada, itu urusan fisik atau non fisik? Berarti itu nanti bicara tentang mental. Jiwa. Oke? Berarti yang menentukan si pisau ini jadi baik atau buruk, jasadnya atau jiwanya? Nah, gitu. Berarti kalau gitu, ada 2 poin penting bahwa non-fisiknya kita sebut jiwa. Pertanyaan, berarti jasad yang oke ditentukan oleh jiwa yang oke nggak? Iya. Berarti kalau gitu, kalau kita sebut jasad sebagai hardware, jiwa sebagai software. Softwarenya nggak update, hardwarenya pasti crash. Betul nggak? Makanya nggak ada, aduh aku sakit jasad, nggak ada. Yang ada sakit, nah gitu. Bener nggak ini? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, maaf ya, ulang nih. Takwa itu urusan jasad atau urusan jiwa? Hah? Takwa, urusan hardware, urusan software. Fix, takwa di sini. Berarti yang takwa itu jiwanya atau badannya? Jadi bisa nggak orang pakai kerudung tapi nggak takwa? Bisa nggak? Bisa nggak orang rajin ke masjid tapi nggak takwa? Bisa nggak? Bisa. Maka nanti ini kita bisa bedain ini orang lagi sholat atau lagi senam gitu loh Bu. Ngerti nggak maksud saya? Berarti kalau dia melakukan ini tanpa ketakwaan, berarti dia olahraga. Oke? Berarti sholat urusannya jasad atau jiwa? Dua-duanya kan ada gerakannya. Ulangi. Ulang ya. Ulang. Diri ada 2 partikel.
Dua dulu aja hari ini, ibu bapak. Oh nanti banyak nih, banyak. Terus kita ngomongin ruh lah, oh macam-macam. Nanti ya, kapan-kapan. At least dua dulu aja. Yang paling luar apa ibu bapak? Jasad. Dalemannya apa? Softwarenya yang mana? Jiwa. Hardwarenya sip, mantap. Contoh. Contoh ya, contoh. Ibu bapak termasuk rajin sholat nggak? Oh insya Allah sih, ya rajin aja gitu. Atau nggak pede ah. Iya. Ini memang tawadu gitu ya. Antara tawadu sama nggak tahu emang beda tipis sih gitu. Diam aja gitu ya. Ibu bapak saya mau nanya, maaf ya. Maaf nih. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Hah? Oke. Berarti kalau di sini ada perjalanan, sholat di sini ada titik sampai, betul nggak? Oke. Titik sampainya sholat apa? Oh surga, jauh banget. Nggak abstrak kah? Ini real nih. Kita sholat supaya apa? Gimana? Kan pasti disuruh ada sesuatu nggak? Iya dong. Kan nggak mungkin saya disuruh sholat kalau nggak ada apanya. Apa? Targetnya apa? Pahala. Ya boleh lah. Tapi nggak gitu juga sih gitu. Ayo, apa? Di Quran, di surat 29 ayat 45, ada kata-kata gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ibu bapak ngerti omongan saya nggak? Jangan-jangan takut amin ya Allah, amin gitu. Tapi nggak tahu lagi isinya. Ya kita terjemahin supaya ngerti nih. 29 ayat 45, 29 itu Al-Ankabut. Al-Ankabut. Ini spider apa ya? Laba-laba. Ya. Itu ayat laba-laba. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa artinya? Utslu intinya baca. Ibu bapak baca itu dalam terminologi Arab ada dua ya. Ada ikro, ada utslu. Ini dua-duanya beda nih. Nabi Muhammad pertama disuruh ikro dulu, disuruh utslu dulu. Nah, berarti ikro artinya apa? Bukan. Utslu baca. Ikro artinya observasi. Emang Nabi Muhammad dapat buku dari atas gitu? Kan enggak. Gini. Nabi Muhammad nerima Quran enggak? Kalau gitu kita kuis dulu ya. Kuis. Ibu bapak, seumur hidupnya Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali? Coba renungin dulu baru jawab. Coba dengerin dulu pertanyaannya. Seumur hidup Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali? Hah? Nggak tahu? Gini. Quran turun, langsung 6.236 ayat nggak? Enggak. Seayat. Betul nggak? Diawali Iqra, diakhiri Al-Maidah. Nggak lama setelah Al-Maidah terakhir keluar, telah kusempurnakan dan seterusnya, beliau wafat. Jadi hatam berapa kali? 1. Tapi beliau paham nggak? Nah gitu. Nah umatnya sekarang, ada nggak yang hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja. Betul nggak? Makanya tadi kata surat 12 Yusuf ayat 22, didesain supaya kamu paham. La'alakum bukan takilun ini mah. Ini nih yang paham tadi menggunakan akal. Jadi Quran didesain untuk paham. Sip? Oke? Jadi ibu bapak pulang dari sini paham atau hatam? Paham. Dua-duanya. Jangan hataman berhenti, jangan. Terusin aja nggak apa-apa, itu bagus. Jangan gini, aku udah berhenti hataman, kenapa yang penting paham? Nanti berantem sama tetangga. Jangan. Ya, hataman tetap, tetapi dipahami. Sip? Jadi yang penting hatam atau paham?
Wah, mantap, sip. Udah beres ya, udah pinter semua ya. Dah, ulang. Jadi utslu itu baca. Utslu itu baca. Ikro observasi. Nanti ini outputnya ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Sip? Lebih banyak mana kira-kira? Lebih banyak yang tersurat atau tersirat? Hah? Quran tuh ngasih informasi. Ayat-ayatku kata Allah, kalau lautan dijadikan tinta ditambah 7 kali dan semua pohon dijadikan pena, gak akan habis ayatku. Betul nggak? Bikin Quran perlu lautan tinta nggak? Enggak. Berarti yang tersirat jauh lebih banyak. Yang tersurat itu cuma 0,1%. Jadi ibu bapak menguasai Quran 30 juz itu cuma tahu 0,1% dari keseluruhan ayat-ayat Tuhan. Jadi biasa aja gitu. Kenapa? Karena pun hafal, tapi nggak ngerti isinya, tidak berubah menjadi takwa gitu kira-kira. Betul nggak ini? Sip. Jadi paham atau hatam? Mantap. Oke, good. Dah lanjut ya. Utslu ma'u hiya ilaika minal kitab wa akimi sholat. Bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Satu apa ibu bapak? Baca. Dua dirikanlah. Berarti yang penting yang mana? Nah. Kalau ada kata dan menyatukan depan sama belakang nggak? Berarti yang penting yang mana? Saya nanya kalau gitu. Ibu bapak kalau ketinggalan sholat sehari aja apa rasanya? Betul? Nah, kalau gitu saya nanya lagi. Ibu bapak kalau sehari nggak baca Quran apa rasanya? Jangan-jangan biasa. Karena lupa bahwa baca itu juga penting. Tapi nanti ngerti, bukan hanya dibaca. Contoh, ibu bapak suka tadarusan nggak? Suka tadarusan? Ngapain coba waktu tadarusan? Cuma baca doang. Hah? Cuman baca. Nah, kalau gitu saya nanya, ibu bapak tahu arti tadarus nggak? Nih ya, kita lihat ke Quran ibu bapak. Supaya kita benar-benar clear. Kelihatan? Oh kelihatan ya. 379 nih, lihat. Surat 3. 3 surat apa bu, Pak? Surat 3 ayat 79. Ibu bapak biar cepat saya ke page terakhir ya. Oke, ibu bapak perhatian. Aduh nggak ada ini ya. Tapi kelihatan ya. Di kalimat terakhir itu ada kata-kata wabima kuntum tadrusun. Ada? Ada kelihatan? Bisa digedein nggak ya? Aduh enggak. Tapi kelihatan ya? Dah. Ada kata-kata apa? Wabima kuntum tadrusun. Ada kata tadrusun nggak? Berarti ada tadarus nggak di situ? Maknanya. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Tetap apa? Mempelajari. Berarti kuntum tadrusun, tadarus itu artinya apa? Mempelajari. Sekarang ibu bapak waktu tadarusan ngapain? Baca. Mempelajari nggak? Nah gitu. Jadi tadarusannya secara akal, secara dogma. Dogma. Padahal waktu ibu bapak hataman Quran surat 3 ayat 79 kebaca nggak? Tapi tahu nggak ada ini? Nah gitu. Berarti lewat nggak tahu ada ini isinya. Betul nggak? Sampai sini oke? Clear ya? Jadi satu Quran yang kedua dipelah. Jadi pelajari itu artinya apa dalam bahasa Arabnya? Tadarus. Sekarang tadarusan baca kencang-kencang, dulu-duluan hatam, paham? Enggak, gitu jangan. Sip? Oke? Paham ya? Dah. Jadi baca penting nggak ibu bapak? Penting. Please, mari kita jadikan baca sebagai habits. Baca apapun. Karena literasi kita kacau bu, Pak. Jadi yuk kita
tingkatkan gerakan gemar membaca, gitu kira-kira. Terutama ibu bapak kalau dapat berita di WhatsApp, jangan main forward aja, baca dulu gitu maksudnya. Ini main forward aja isinya nggak tahu, dah gitu. Hati-hati nih, ini penting. Oke sampai sini? Dah, ulang. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholat. Oke? Koma. Nih, ini paling pentingnya di sini. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti sholat buat apa, Bu, Pak? Wah, Ibu, tepuk tangan lu, jawabannya udah benar sekali. Yuk, tepuk tangannya basa-basi banget sih. Nah. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Nani. Ibu Nani jawabannya udah benar. Boleh pulang, silakan, Bu. Ngomong terus. Jadi inti dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Artinya sholat kejinya turun, munkarnya turun. Betul nggak? Saya mau nanya, maaf ya. Ibu bapak ngegosipin orang, ngejelekin orang, ngomongin orang, keji nggak? Keji. Jadi kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, ini sholatnya sadar apa mabuk? Nah udah gitu aja. Oke? Berarti kebanyakan kita sholat dalam keadaan apa? Nah, sip. Alhamdulillah yang penting sadar gitu. Gimana nggak mabuk coba? Iftitah nggak paham. Al-Fatihah nggak ngerti. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki. Lagi sholat Bu, Pak ngomong, ya Allah, hidupku, matiku, pokoknya terserah Engkau ya Allah. Lagi sholat nih. Beres sholat, doa, ya Allah, sebaiknya ya Allah. Jadi ngatur Tuhan, gimana sih? Betul nggak? Kan jadi nggak konsisten dong. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu Bapak, kalimat satu aja. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Engkau ya Allah yang maha kasih, maha sayang. Ini nggak ngerti ngucapinnya, nggak ngerti ngomongnya, nggak paham. Lagi sholat ngomong, ya Allah aku tuh atas nama Engkau ya Allah. Pokoknya aku tuh atas namamu yang pengasih dan penyayang. Selesai sholat, nyuruh anaknya marah-marah Bu. Kan gak nyambung atuh. Betul nggak? Alhamdulillahirobbil alamin. Coba Bu Pak. Segala puji pokoknya Engkau deh ya Allah. Aku nggak ada apa-apanya. Aku nggak berhak dipuji. Selesai sholat, berbuat baik, si orangnya nggak ngomong makasih. Makasih aja enggak. Gimana coba? Berarti kemabukan demi kemabukan dilakukan karena kenapa? Ritual hanya dilakukan dalam wilayah dogma dan doktrin. Jadi pertanyaannya, orang ini sholat apa senam? Gitu Bu. Jangan-jangan cuman olahraga. Tidak mengolah jiwa. Ibu bapak maaf ya, korupsi keji nggak? Keji itu jelas. Nah, ibu bapak kita ngomong fakta ya. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Jangan banyak lah ya, ada aja ada. Berarti dia mabuk atau sadar? Mabuk. Betul nggak Bu Pak? Berarti semua dampak dari ritual apapun nggak ada satu aja. Semuanya hanya berdampak kepada itulah yang namanya akhlak. Jadi aneh kalau orang sholatnya rajin tapi akhlaknya nggak bagus. Kenapa? Mabuk. Jadi Bapak maaf ya, kita nggak bisa loh menilai, alhamdulillah ini rajin banget ke masjid, siapa tahu mau nyolong sendal. Bener nggak Pak? Ya, kita nggak tahu loh. Karena outputnya tidak terletak pada ritual. Sampai sini oke Ibu Bapak? Oke? Mulai make sense nggak Indonesia nggak di 10 besar? Make sense banget. Orang-orang Islamnya 90% asbun kok gitu. Kalau asbun berarti sadar dipakai nggak Bu Pak? Makanya gampang berantem gitu. Padahal visi kita itu rahmatan lil alam. Berarti kalau lil alamin untuk semua semesta nggak? Iyalah.
Masa ibu bapak, aduh maaf ya, ada orang ketabrak mau nolong ditanya dulu, ibu agamanya apa? Coba. Aneh nggak? Aneh sih kalau yang waras ya, kalau yang nggak waras mah ya sama aja. Terus lumayan penting lagi, Islam. Oh, seagama ya. Nanya lagi, ibu Islamnya NU Muhammadiyah, lebih pusing lagi ibu pak. Keburu mati gitu. Gitu. NU oh sama. Nanti ibu NU-nya NU Gus Dur NU. Wow, udah panjang lagi udah nggak beres-beres. Ya ibu bapak ya, paham sampai sini ya. Supaya kita belajar melepaskan semua dogma dan doktrin, at least ibu bapak saya kita semua ngerjainnya paham. Nggak ikut-ikutan gitu. Ya. Sip. Jadi sholat targetnya apa? Mencegah dari keji dan berarti sebelum zuhur kalau banyak ngegosip habis zuhur dikurangi gitu loh bu. Wah. Gitu intinya. Berarti sholat itu pengingat. Reminding system gitu. Sip sampai sini? Oke ya? Dah. Jadi yang sholat jasad atau jiwa? Nah. Gerakan rokaat, jiwanya semakin berkurangnya keji dan munkar. Jadi dua-duanya baik ritual dan spiritual itu menjadi satu kesatuan. Ini ritual mulu, syariat mulu gitu. Ya, kalau audiens saya anak TK SD nggak apa-apa lah bu. Ini dogma doktrin penting buat anak TK SD penting. Oh kalau audiens saya anak TK adik-adik utslu apa artinya pusing dia. Udah yang penting kamu sholat nanti dikasih permen selesai. Sok anak kecil disuruh sholat, nanti dikasih permen. Dia pengen sholatnya, pengen permennya. Berarti ikhlas nggak dia? Nggak ikhlas pak. Terus kalau dia udah jadi profesor tetap nyari permen, berarti kan nggak ikhlas. Masa sholat nyari permen, nyari pahala, nyari surga. Ibu bapak udah tahu ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk belum? Belum tahu? Nih ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk. Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3 ya, udah mabuk aja. Fix. Allahu Akbar. Kunci keingetan, masa keingetan, tagihan keingetan. Itu mabuk. Karena inti dari sholat adalah khusyuk. Nah khusyuk itu nggak pernah dilatih masalahnya. Karena kenapa? Kita semua hanya melakukan kewajiban dalam bentuk harus. Jadi jangan-jangan hanya menggugurkan kewajiban. Ngerti? Nggak tahu isinya. Gitu. Sampai sini oke ibu bapak? Sip sampai sini? Dapat ya? Dapat? Nah, kita review sedikit ya. Tadi 4 apa aja tipikalnya? Cek. Nah, apa? Cek. Asbun, tahu. Nah, kita lagi belajar dari kelas apapun menuju kelas sadar. Oke? Jadi sebisa mungkin ibu bapak, yuk kita latih mau ngerjain apa-apa, tahu why-nya dulu. Kenapa saya harus ini? Gitu. Jangan otomatis cuman ngerjain tapi nggak tahu tujuannya mau apa gitu. Oke? Sip ya? Dah, sekarang kita lanjut nih. Hai orang-orang yang berarti orang-orang yang beriman tuh yang mana bu pak? Yang sadar dan dia menggunakan akalnya. Nah, saya mau kasih analogi sederhana gini ibu bapak, maaf ya. Ya, mas ini kayaknya kalau nggak diganti baterai kayaknya gitu lagi deh. Udah? Oh mantap. Kenapa nggak dari tadi ya? Oke. Ibu bapak pernah dengar kata wajib nggak? Pernah dengar? Berarti kalau kita ngomong-ngomong, iya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan. Nanti wajib punya 2 pengertian esensi. Kalau saya dan ibu bapak ada di kelas dogma, wajib menjadi harus. Harus. Tapi kalau saya dan ibu bapak ada di kelas 1, di kelas iman, di kelas akal, wajibnya menjadi perlu. Apa bu pak? Nah sekarang saya tanya, ibu bapak sekarang puasa nggak? Gara-gara perlu atau gara-gara harus puasa? Yang mana?
Udah kita jujur-jujuran aja. Yang mana? Harus. Karena ditekan, didorong oleh kewajiban yang harus, yang lain gitu, saya juga begitu. Karena ini diperintahkan, kalau enggak nanti tiba-tiba ujungnya dosa, nanti ujungnya neraka aja gitu. Betul nggak? Jadi sekarang saya tanya, kalau orang mengerjakan harus, kira-kira ikhlas atau ada dikit-dikit nggak ikhlasnya? Dikit-dikit. Rada-rada kepaksa. Jadi begitu nanti ada orang ngomong, Alhamdulillah masuk Ramadan bahagia. Kayaknya nggak bahagia-bahagia amat deh gitu. Kenapa? Makan diatur. Minum diatur. Sok ibu bapak kalau kita mau jujur-jujuran. Makan mending bebas, mending diatur. Yang mana? Oh bebas tuh jujur. Sekarang diatur berarti happy nggak? Udah gitu aja. Kurang happy. Betul nggak? Berarti jangan-jangan kita berbicara dalam konteks masih dalam wilayah harus. Kalau kita ngerjain harus Bu, Pak, maaf ya, kita akan kehilangan kesadaran di situ. Kenapa? Maaf ya, inilah peran agama. Agama selalu membawa fearness, ketakutan-ketakutan. Ibu bapak ini mah warisan banget. Pokoknya kalau anaknya rewel, ujungnya nanti Tuhan marah, dosa, kamu masuk neraka gitu Bu. Tapi ibu bapak maaf ya, jurus ini udah nggak berlaku untuk generasi Z, maaf nih, nggak bisa. Ibu bapak yang punya anak atau cucu generasi Z, udah dosa, nggak apa-apa, gitu Bu Pak, anak-anak sekarang. Ibunya ngomong di googling dulu, ibu nggak salah ngomongnya gitu. Kenapa? Karena sekarang udah overload information. Sampai sini oke? Clear ya? Oke ibu bapak? Makin relate Indonesia kenapa ada di ranking 62 ya? Jelas ya? Kira-kira ibu bapak kita perlu ada keinginan untuk beresin ini bareng-bareng nggak kira-kira? Iya Bu, ini bukan kerjaan seorang, bukan. Kita harus melakukan kolektif. Di era sekarang, itu udah nggak zaman yang namanya kompetisi. Less competition, more collaboration. Ini penting banget Bu. Karena kalau kita nggak berkolaborasi nggak bisa. Dan ini bukan urusannya buat individu, bukan. Ini adalah urusan semuanya bicara dalam konteks kolektif. Tapi semua kolektif dimulai dari diri. Dimulai dari mana Bu? Maka semua pembelajaran pengajian untuk orang lain atau untuk diri kita? Nah, ibu bapak ada cerita lucu tentang ini. Di surat 17-14 Quran ada kalimat gini. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Bukan baca orang lain, bukan. Ya. Berarti ibu bapak kalau lagi belajar gini, yang menjadi subjek penuh bukan orang lain tapi dirinya. Di kebanyakan pengajian, maaf nih yang terjadi apa coba? Begitu buka Quran, baca surat. Jangan jadi orang pelit. Ini semua ibu-ibu, dia banget gitu Bu, Pak. Jadi mikirin tetangganya coba. Ini aku jadi ingat tetangga saya pelit katanya. Jangan jadi orang pemarah. Ini suami saya harus tahu. Gitu loh Bu, Pak. Ini anak saya harus tahu. Nah, jadi belajarnya untuk orang lain dong. Bukan untuk diri sendiri. Betul nggak? Berarti pembelajaran kita tadi dari awal sampai nanti ending buat siapa Bu, Pak? Sip, mantap. Iqra kitabaka. Begitu ada, tolong relatekan ke aku. Karena kenapa? Ibu bapak maaf ya, mulai ini sekarang sampai sekarang merasa banyak ada nggak cocoknya sama Quran nggak kira-kira? Iya, karena ngerti gitu. Sok ibu bapak nggak ngerti alif lam sodaqallah, aduh tenang hatiku. Kenapa? Nggak ngerti sih gitu. Kalau ngerti itu lumayan. Sok ibu perhatiin ya, Imam Masjidil Haram kalau dia lagi ada ayat-ayat happy tentang surga, waduh ceria Bu. Betul nggak? Begitu dia lagi ada ayat neraka, ayat yang azab, ayat apa, dia nangis, betul nggak? Makmumnya orang Indonesia mau ayat surga, ayat neraka, cengengesan Bapak nggak ngerti gitu. Betul nggak? Sip ya? Nah itulah kita sekali lagi penting banget untuk bicara dalam konteks yang namanya paham. Oke Ibu Bapak, sip ya?
Nah, sekarang saya mau kaitkan sedikit. Ibu Bapak ini loncat-loncat modulnya agak panjang, jadi saya potong gitu ya. Nah, saya balik dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi tadi niatnya nawa itu sah, apa bedanya? Wush, mantap. Keren banget. Karena berbicara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, siyam itu bicara jasadmu. Tapi saum itu bicara jiwa. Ibu Bapak kalau jiwa tuh isinya apa aja sih? 3 aja ya, kita tahu hari ini ya. Isi jiwa itu nanti segitiga. Nomor 1 namanya pikiran. Yang kedua perasaan. Yang ketiga emosi. Sekarang saya tanya, maaf ya. Dari pagi sampai sore ini ibu bapak berhasil nggak makan nggak minum nggak? Iya. Kan nggak makan nggak minum kita kan? Iya. Berarti waktu kita nggak makan nggak minum, kita sekarang sebelum berapa menit lagi ini lumayan berhasil siam. Oke? Tapi ibu bapak maaf ya, mulut nggak ngunyah, tapi pikirannya nanti buka apa, makan apa, buka apa, makan apa. Nah, pikirannya ngelayap ke makanan, bisa nggak begitu? Berarti kalau saya nggak makan nggak minum tapi mikirin makanan mulu, siamnya iya, tapi tidak melakukan saum. Berarti kalau gitu puasa ini urusan jasad atau jiwa? Dua-duanya. Makanya niatnya adalah saum yang otomatis jasadnya juga dipuasakan gitu kira-kira. Oke, sampai sini ibu bapak? Sip ya? Jadi maksud saya sekarang jangan gini ibu bapak, puasa tamat kenapa? Gak makan gak minum 30 hari. Habis gitu alasannya bagus lagi. Kenapa kamu bisa tamat? Karena semua warung dipaksa tutup. Kan aneh ya? Hei warung semua tutup karena saya mau puasa. Bu, Pak, yang keren, semua warung buka, semua orang makan, kita tetap puasa. Top, itu baru namanya. Makanya selesai Syawal, dikasih 6, supaya nggak bablas udahan gitu. Karena orang di bulan Ramadan jadi orang baik rata-rata bu, Pak. Tapi 1 Syawal pelit lagi gitu bu, Pak. Dan jangan-jangan, ibu Bapak ini pengalaman ya. Dulu waktu saya syuting di RCTI, waktu acara The Master, syuting bulan Ramadan, jam 11 siang bu, Pak. Kebayang nggak? Panas. Anyway ibu Bapak kalau perut lapar ya, ibu Bapak jangan macam-macam sama orang perut lapar aja. Waduh udah, voltage-nya tinggi. Singkat cerita, kameramen sama tim kreatif berantem bu, gara-gara pokoknya ada yang beda aja. Tapi si kameramennya rada sadar, sorry, saya nggak mau berantem karena saya lagi puasa. Wah, top nggak? Berarti kalau dia nggak mau berantem, jiwanya oke nggak kira-kira? Oke. Tapi komain, nanti kita selesaikan setelah azan maghrib dan atau sama aja ya. Nggak ada lanjutannya. Berarti kan bukan itu gitu poinnya. Jadi ibu bapak maaf ya, kita berpuasa tuh bukan hanya dari sahur ke maghrib loh. Habis maghrib wah gitu, bukan. Nah tapi yang buka puasa nanti habis maghrib itu berbicara siam. Karena ibu bapak nanti bentar lagi akan makan makanan bumi. Tapi Idul Fitri itu namanya makan hidangan langit. Pernah dengar nggak begitu? Iya, hidangan langit itu tidak berkaitan sama makanan minuman ini, bukan. Tetapi hidangan untuk jiwa kita. Oke ibu bapak, sip ya? 10 menit terakhir nih. Terakhir ya. Ntar ini ibu bapak paham? Atau puyeng? Paham ya? Soalnya wajah-wajahnya tuh udah ya. Dah terakhir ibu bapak, supaya ada bekal. Ulang ya. Kita ulang dari awal. Islami dan Islam. Islami terletak di mana ibu bapak? Sifat, mantap. Islam di
Ya, jadi sekarang KTP-nya Islam, maaf ya, belum aman aja. Belum aman. Semua lagi belajar menjadi orang yang Islami terus-menerus. Maka, terakhir ya, di surat 49 itu Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar, ayat 13. Ya, ini ibu bapak penting untuk paham banget statement ini. Di surat 49 ayat 13, kalimatnya gini, saya langsung ke tengah aja ya supaya cepat. Inna akromakum indaullahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, adalah orang yang paling takwa. Yang paling apa, Bu? Nah, udah. Jadi value-nya seseorang itu ada pada ketakwaannya. Tadi takwa ada di jiwa nggak? Iya. Berarti jiwanya penting nggak untuk dikasih nutrisi? Iya. Maka jiwa itu disebut soul. Jasad itu disebut skin. Maka ibu-ibu khususnya jangan terlalu banyak skincare tapi soul care enggak gitu. Ya, kulitnya diurus mulu tapi jiwanya kering gitu misalnya. Oke ya. Sehingga nanti kita ngerti bahwa soul care inilah yang sekarang sedang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nah, saya mau nanya ibu bapak, maaf ya, gak ada loh seQuran raya, even di semua kitab suci. Ibu bapak, saya belajar banyak, hampir 7-6 agama ya, dan saya banyak banget. Sebelum saya belajar Quran, saya belajar Bible dulu Bu Pak. Saya dalemin dulu Bible. Jadi begitu Bible dapat, saya belajar Quran tuh. Quran dapat, saya masuk ke Vedanta. Vedanta dapat, saya ketemu banyak bante dan biksu gitu. Dan setelah saya banyak melakukan perjalanan 13 tahun belakangan ini, semua benang merahnya ternyata itu juga gitu. Jadi jangan membenci kalau nggak ngerti gitu maksud saya. Karena jangan-jangan kita nggak suka, kita benci, kita mengkafirkan, kita menerakakan sesuatu yang kita nggak paham gitu. Anyway, nah di Quran sendiri kalimat inna akramakum indallahi atqakum itu mau ngasih tahu bahwa manusia, value kamu, nilai kamu itu pada ketakwaannya, bukan pada ritualnya. Berarti pada jiwanya nggak? Iya. Ibu bapak hebat nggak nenek moyang kita? Saya, ibu bapak dulu waktu upacara selalu nyanyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi udah dikasih tahu lama nih, ini beresin softwarenya nih gitu. Karena kenapa? Kalau softwarenya beres, hardware cenderung beres gitu. Tapi kalau hardwarenya diritualin terus, softwarenya nggak diupdate, chaos. Gitu kira-kira. Ya. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak ada loh kalimat seQuran raya. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada Bu Pak. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Sip. Maka kita puasa disuruh jadi orang yang takwa. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Kan puasa jembatan, takwa titik sampai. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Nah gitu. Sip ya. Jadi yang penting umrohnya atau takwanya? Maksud saya jangan sampai jembatannya dilakukan terus tapi nggak nyampe ke titik tujuan. Sip ya. Nah ini yang paling penting Bu Pak. Udah kalau penonton yang sering saya nonton mah bosen aja dengar saya ngomong ini. Karena ini ibu bapak ya, maaf ya, ibu bapak kalau peres Quran 6236 ayat, kalau diperes intisarinya cuma keluar satu kata, takwa, udah aja, nggak ada lagi. Semuanya cuma mau ngajarin kita jadi orang takwa. Sip? Ya. Ibu bapak dari titik ini ke belakang boleh lupa, sok lupa nggak apa-apa. Tapi dari sini ke depan nggak boleh lupa. Setuju? Nah, cuman 3 kok. Dah. Oke?
Nanti insya Allah siapa tahu kita ketemu lagi, lupa lagi nggak? Jangan. Gimana supaya nggak lupa? Boy hadir benar. Bukan. Supaya nggak lupa, diamalkan. Ya. Ingat loh, kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun. Coba. Amat besar kebencian Allah, kamu ngomong sesuatu apa yang kamu nggak ngerjain. Coba Bu, Pak. Sip ya? Ya, sip. Kita ngomong takwa sekarang. 9 minutes, Bu, Pak. 3 ya. Ini takwa itu ada 12. 12. Tapi kita ngomong hari ini 3 aja. Yang paling esensial. Insya Allah Ibu Bapak pulang bawa takwa aman aja. Tapi di amal, hati-hati bukan dihafalin, bukan. Sekarang di agama tuh di sekolah hafal Bu, Pak. Jadi di tes, udah hafal. Paham? Enggak. Gitu. Makanya nggak ngamalin gitu. Sip ya? Nah. Basicnya dari mana? Al-Imran 133, 135. 134 dulu lah hari ini ya. 135 kebanyakan. 133, 134. Surat 3 Ali-Im. Bu surat 1 surat apa Bu? Kok Al-Baqarah 1? Wah benar ini udah 9 menit lagi. Wah kacau nih ya. Al-Fatihah. Baru Al-Baqarah. 3 Al-Imran. Mati ya? Oke. Sip. Ibu dan Bapak saya langsung masuk ke ininya ya. Nanti Ibu Bapak baca sendiri di rumah masing-masing. Di situ ada kata-kata wasari'u magfirah dan bersegeralah. Cepetan gitu maksudnya. Kenapa emergensi coba Bu Pak? Takut keburu mati gitu maksudnya. Kan kita nggak ada yang tahu ya Ibu Bapak ya? Iya nggak ada yang tahu. Makanya kita dilimitasi oleh kematian. Anyway. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas. Kita baca ya di Qurannya ya. Nah, supaya ada 3, 1, 3, 3. Nah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke? Berarti ini mau ngomong ciri-ciri orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Coba dicek dulu sama masing-masing. Ini lagi sempit, sedekah nggak gitu? Lagi lapang, sedekah nggak gitu? Berarti kalau orang yang takwa baik lapang maupun sempit dia menafkahkan nggak? Iya. Sip ya. Dan menafkahkan ini bukan hanya urusan rupiah, bukan. Sip ya. Oke. Yang kedua, jadi nomor 1 apa Ibu Bapak? Oke. Ibu-ibu boleh nggak bagi-baginya nanti bentar lagi aja. 3 minutes supaya nggak ke distract. Bentar lagi aja. Ya. Dikit lagi. Dah. Jadi nomor 1, siapa orang yang takwa? Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Ibu Bapak kenapa kita penting menafkahkan harta? Kenapa? Karena kita tidak pernah memiliki. Ibu Bapak datang ke sini minta nggak? Ya Allah jadikanlah aku laki-laki di rahim ibuku yang ini, di kota mana lahir, rambutnya gini, hidup. Gitu nggak? Enggak. Kalau request saya mau request di Buckingham lahir Bu. Di rahim Ratu Inggris. Brojo langsung jadi calon raja. Betul nggak? Tapi nggak bisa. Berarti kita datang ke sini tanpa permohonan tapi dipilih, betul nggak? Dan tempat di sini selamanya nggak? Enggak. Ini tempat tinggal kita yang sejati bukan? Bukan. Mampir sebentar. Karena mau pulang. Jadi di sini mampir nggak? Makanya saya sarankan Ibu Bapak jangan betah-betah amat di sini. Bener nggak? Dan yang paling penting, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Karena kalau sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, nanti salah nyari gitu. Yang nggak dibawa pulang dicari mati-matian, untuk pulang belakangan. Itu namanya gagal fokus namanya. Ya, sekarang saya tanya, berarti kalau kita datang ke sini sebagai tamu, semua kita tamu dan tamu nggak pernah punya hak milik.
cuman dipinjemin. Sok ibu bapak kita sekarang lagi bertamu ke rumah ibu nggak? Ya hati-hati, awas TV apa jangan dibawa pulang ini. Bukan punya kita, tapi kita boleh ke sini bertamu gitu. Berarti tidak pernah ada hak milik dalam kehidupan secara hakikat. Makanya rada aneh kalau ada orang ngomong, aku kehilangan. Kehilangan apa memiliki aja nggak pernah. Tapi kehilangan jadi sering nggak? Iya, kenapa? Melekat. Makanya musuh utama dalam hidup adalah kemelekatan. Sip ya? Jadi nomor satu ibu bapak, saya simpelin. Orang takwa adalah orang yang enggak pelit, udah gitu aja. Sip ya? Jadi sholat rajin, puasa rajin, tapi pelit, nggak main aja. Udah. Berarti dia sibuk di jembatan tapi nggak nyampe. Sok ibu bapak saya mau nanya, ada nggak orang yang haji gelarnya tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti dia sibuk sama gelar gitu, tapi nggak jadi takwa. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan, berarti urusannya sama ego nggak? Berarti urusannya sama jiwa nggak? Iya. Dan ibu bapak ini hal yang penting sekali bahwa manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Jadi kita nggak punya masalah sama dia nggak ada. Masalahnya di sini. Ini ibu bapak generasinya Taylor Swift bukannya? Taylor Swift tuh nyanyi, the problem is me, kata dia. Jadi problemnya gua, gitu. Jadi kalau sekarang ngomong aku ada di lingkungan toksik, coba dicek, jangan-jangan yang toksik nih. Ih, toksik di lingkungan aku, ya jangan-jangan ini nih yang toksik, gitu. Sip ya? Ibu bapak ego ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti ibu bapak kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Karena the problem within us. Masalahnya ada di dalam di sini. Semakin ibu bapak pengen ngeberesin yang di luar, wasting time. Gak bisa. Karena gak ada kekuasaan kita untuk merubah siapapun di luar diri kita. Kita cuma bisa kontrol diriku gitu. Oke? Dan yang ketiga, ini paling penting. Dan memaafkan kesalahan orang. Berarti punya skill pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ibu bapak kalau per saat ini masih banyak yang belum dimaafin, mending cepetan maafin. Karena semakin tidak memaafkan, semakin membebani jiwa. Semakin jiwa terbebani, semakin dia nggak bebas. Semakin dia nggak bebas, semakin dia nggak akan bahagia. Jadi kalau kita mau menuju takwa, kuncinya ada 3. Harta nggak pelit, amarahnya ego. Yang kedua, detachment yang namanya memaafkan. Oke? Sip ya? Paham? Kesimpulan. Kita buka jam 6 lebih berapa hari ini ya? Oke, ibu bapak 3-4 menit lagi ya. Kayaknya nggak sempat tanya jawab, nggak apa-apa. Atau ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita simpulkan aja boleh ya? Ibu bapak kelihatannya wajah-wajahnya udah paham, nggak perlu nanya kayaknya gitu. Udah banyak kelihatannya oke aja. Ya. Oke, bismillah ibu bapak, kesimpulan besarnya. Yuk ibu bapak, disadari atau tidak kita lagi menghadapi tantangan besar. Dan tantangan ini tantangan bersama. Jadi ibu bapak jangan mikir Allah urusan ini. Karena ini kita lagi berbicara urusan konteks kita barengan. Maka ini harus menjadi kolektif. Karena begitu kita mulai, ibu bapak kalau kita pengen ngerubah semua yang gede, rubahlah dari yang kecil dulu gitu. Jadi mari kita mulai dari diri kita masing-masing. So intinya ibu bapak, yuk mari kita beragama tidak hanya berdasarkan hanya dogma dan doktrin. Allah memberikan yang paling top of the top kepada manusia namanya akal. Yuk akalnya dipakai. Supaya kalau akalnya dipakai, kita benar-benar akan mengalami genuine. Kita benar-benar akan mengalami original dalam melakukan apapun. Jadi bukan hanya pokoknya, bukan katanya, tapi saya melakukan dengan sebuah kesadaran. Setuju ibu bapak? Sip ya?
Yuk kita beragama dengan kesadaran supaya less konflik. Dan disitulah nanti kita ngerti kesadaran mulai datang dari satu hal. Warisilah sifat Tuhan yang maha kasih sayang di dalam diri kita. Baru kita bisa jadi manusia, baru kita bisa bersatu. Setuju nggak? Itulah kenapa nomor satu, ketuhanan yang maha esa. Bukan Tuhan yang maha esa. Tapi sifat ada di dalam dirimu. Baru kita layak disebut manusia, baru kita bisa bersatu. Kalau belum jadi manusia, nggak akan ada persatuan. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang different buat Ibu Bapak dan kita semua. Semoga ini nggak monoton kayak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, sama aja. Tetapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bangkit kesadarannya di Ramadan ini dan mudah-mudahan ini membawa kita menuju kepada ketakwaan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 3 menit lagi, ada pertanyaan? Ya, waktunya habis, terima kasih, udah kelihatan paham-paham. Cukup ya Ibu ya? Ya. Kalau mau dengerin kajian Hahabu lagi, habis Lebaran kita Kamis minggu ke 2. dan keempat. Ya, oh ya, pengumuman. Promo. Ya. Ada kajian di Pondok Indah, Masjid Pondok Indah. Ibu Bapak tahu Pondok Indah dekat PIM ya? Nah, PIM tahu ya? Oh, masa nggak tahu ya? PIM. Kamis minggu kedua sama keempat jam 9.30. 9.30. Ibu Bapak kalau punya media sosial nanti infonya saya kasih di medsos saya. Kayak IG ada @abumarlo, TikTok tulis juga sih Abu Marlo ada sih di situ. Ya. Oke Ibu Bapak ya. Sip ya. Terakhir Ibu Bapak, ada sesuatu yang diambil hari ini? Ada yang bisa diambil hari ini dari obrolan kita? Ada manfaat ya? Baik, mudah-mudahan ini gak hanya menjadi suatu knowledge, pengetahuan, tapi kita transformasikan menjadi akhlak perilaku kita. Kita tutup dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Iya kan Abu Dur, iya kan Allahumma rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan yang jelas bukan siapa-siapa. Hak mutlak hanya kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, yuk jadilah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.